Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, akhir-akhir ini kita kembali digemparkan oleh sebuah peristiwa yang memukul hati umat Islam. Sebuah kejadian yang hemat kami ini tidak hanya melukai perasaan saja, tetapi hal ini mencederai prinsip dasar negara, kebebasan beragama, serta penghormatan terhadap martabat manusia itu sendiri. Peristiwa ini menyadarkan kita semua bahwa di tengah kehidupan berbangsa yang majemuk, ada orang-orang yang dengan sengaja merusak harmoni sosial dan berusaha memecah belah kedamaian yang selama ini dirajut, yang selama ini dijaga. Tindakan yang mereka lakukan bukan sekedar penghinaan biasa, tetapi hal ini seolah sebuah penistaan terhadap Muslim di lapas itu sendiri. Lebih dari itu, perilaku seperti ini menunjukkan betapa rapuhnya nilai toleransi. Di lapas Enemawirah, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, tahanan Muslim diduga dipaksa makan daging anjing, makanan yang jelas diharamkan dalam Islam. Lebih mengejutkan lagi, yang memaksa itu bukan sesama napi, bukan orang jalanan, bukan provokator, tetapi justru orang yang memegang jabatan tertinggi di lembaga tersebut, di LP tersebut, yakni Kepala Lapas Enemawirah, inisial CS. Peristiwa ini langsung menggemparkan publik. Bagaimana mungkin seorang pejabat yang harusnya menjadi simbol ketertiban, yang harusnya menjadi simbol keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi, malah diduga menjadi pelaku utama tindakan yang mencederai martabat agama seseorang. Tindakan ini bukan sekedar pelanggaran etika, tetapi sudah menyentuh ranah pelanggaran hak beragama yang paling mendasar, sesuatu yang dilindungi oleh konstitusi dan dijunjung tinggi dalam nilai kemanusiaan yang universal. Sahabat Asik Ngaji, bayangkan bagaimana tekanan psikologis yang dirasakan tahanan tersebut di balik tembok lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan, seharusnya menjadi tempat agar seseorang menjadi lebih baik. Ia malah mengalami intimidasi yang merendahkan keyakinannya. Bukan hanya tubuhnya yang dipaksa, tetapi imannya pun juga disudutkan. Peristiwa seperti ini menggores luka pada hati umat Islam, karena setiap Muslim paham bahwa menjaga kemurnian makanan halal adalah bagian dari kehormatan spiritual seorang hamba. Tak heran gelombang protes mulai berdatangan dari berbagai penjuru, aktivis kemanusiaan, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga warga biasa menyerukan agar kejadian ini ditindak, tidak dianggap sepele. Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan, apalagi dengan cara-cara yang menindas keyakinan seseorang. Negara ini berdiri di atas prinsip yang tegas. Setiap warga memiliki hak untuk menjalankan ajaran agama tanpa intimidasi, tanpa tekanan, dan tanpa paksaan. Nah, peristiwa ini, sahabat Asik Ngaji, itu terjadi pada 27 November 2025. Dan sejak berita ini mencuat, gelombang kekecewaan, kemarahan, dan keprihatinan mengalir dari berbagai penjuru. Nah, jadi masalahnya bukan hanya soal makanan, ini adalah soal martabat, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dalam Islam menjaga kehormatan itu dan keyakinan seorang Muslim adalah sesuatu yang sangat dijunjung tinggi. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, seorang Muslim itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Artinya kehormatannya itu harus dijunjung tinggi. Ketika seorang dipaksa untuk melanggar agama yang ia yakini, itu bukan hanya soal makanan haram atau halal. Itu sudah, mohon maaf ya, ini sudah menginjak kehormatan, spiritualitas, dan martabatnya sebagai manusia. Apalagi ini lembaga pemasyarakatan, adalah tempat negara menitipkan warga binaan untuk dibina, bukan untuk dipermalukan atau dipaksa melanggar keyakinannya. Nah, sahabat Asik Ngaji, pertanyaannya kemudian apa yang harus kita petik dari kisah ini? Dari kasus ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, negara harus hadir tanpa tawar-menawar. Keamanan, kenyamanan, dan hak beragama tahanan tetap harus dijamin. Yang kedua, jabatan adalah amanah, bukan kekuasaan semena-mena. Siapapun yang memegang kekuasaan atas orang lain, apalagi yang tidak bisa melawan, harus punya moralitas yang lebih tinggi. Yang ketiga,
Hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Hukum harus transparan dan harus tuntas. Kemudian yang terakhir, kita berharap proses hukum berjalan, kebenaran dibongkar, dan hak-hak warga binaan apapun agamanya harus tetap dilindungi. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh petugas negara bahwa kewenangan adalah tanggung jawab, bukan alat tekanan. Dan tentunya kita berdoa untuk saudara kita yang menjadi korban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hatinya, menjaga imannya, dan mengganti cobaan ini dengan kebaikan yang lebih besar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang paling menariknya lagi dan tidak habis pikirnya, kenapa orang tersebut memberikan daging? Tiada lain dan tidak bukan, katanya sedang pesta, diduga sedang mengadakan pesta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, semoga hal ini tidak menjadi terulang kembali, karena kasihan warga masyarakat yang menjadi binaan, wabil khususnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang kemudian termaktub dalam kitab suci Al-Quranul Karim bahwa haram memakan daging guguk itu. Maka jelas hal ini kalau misalkan seperti itu kejadiannya, ini sudah melanggar, sangat-sangat melanggar, dan ini harus diproses secara hukum, karena hal ini sangat berakibat salah satunya kepada psikolog dari para warga binaan. Yang kedua, ini sudah menyangkut dari keyakinan orang-orang yang kemudian percaya kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam kitab sucinya dijelaskan bahwa haram memakan daging babi, daging gogok, dan lain sebagainya, supaya itu harus diindahkan. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi informasi yang kita semua bisa lebih hati-hati agar kita terjaga dari hal-hal yang kemudian mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, aku qouli hadza, jika bermanfaat silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.